Apa? Iman yang paling suci adalah iman yang bebas dari kontaminasi terhadap dosa. Jadi kalau saya berbicara iman yang paling suci, Alkitab cuma mengatakan, cuma satu ayat, cuma satu pasal yang mengatakan iman yang paling suci. Jadi standarnya saudara, iman yang paling suci. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan iman yang paling suci? Saudara harus hidup tinggalkan manusia lama. Memang sulit tinggalkan manusia lama. Hari ini saya tinggalkan manusia lama, besok atau lusa saya bisa masuk lagi. Tapi saudara ingat, ada pemulihan. Kalau saudara jatuh, datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Jangan sudah jatuh dibiarin aja saudara, itu salah. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman yang paling suci adalah iman yang bebas terhadap kontaminasi dari dosa. Itu ya. Itu yang disebut iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah ini yang paling penting saudara, dua hal. Iman yang paling suci berdoa dalam Roh Kudus. Kenapa dia tidak katakan berdoa dulu dalam Roh Kudus? Kenapa dia katakan bangun imanmu dulu yang paling suci? Karena apa? Doa dengan tuntunan Roh Kudus, awalnya kita harus memiliki benar-benar kehidupan yang bebas, yang masuk dalam pemulihan, yang hidup dalam kekudusan, baru kita bisa berdoa dalam Roh Kudus. Jadi dikatakan di sini bahkan bangun iman kita dulu. Karena kalau kita bicara tentang iman, Bapak Ibu sekalian, iman itu bukan cuma percaya. Alkitab berkata asal percaya kau diselamatkan. Dan banyak pendeta-pendeta yang mengatakan demikian. Menggunakan slogan asal percaya kau diselamatkan. Itu juga berbicara tentang iman, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, saudara nggak bisa merujuk dalam satu ayat. Tapi saudara harus merujuk di berbagai-bagai ayat. Karena berbagai-bagai ayat juga mengatakan, karena iman itu berbicara sama tindakan. Tindakan kita yang menentukan, saudara. Bukan cuma mulut kita yang menentukan, tapi tindakan kita yang menentukan. Mulut kita bisa mengatakan, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ternyata tindakan kita, besok kita bisa jatuh dalam dosa kita. Nah ini yang berbahaya. Jadi tindakan ini harus disertai. Makanya hidup di dalam manusia baru, bukan di dalam manusia lama. Hidup di dalam pemulihan. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Sebelum kau berdoa dalam Roh Kudus, hidupmu harus bersih dulu. Makanya juga Alkitab berkata di dalam 2 Tawarit pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dia tidak katakan berdoa dulu. Tapi merendahkan diri saudara. Baru berdoa. Tadi di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Bangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Baru kita berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. 2 Tawarit pasal 7 ayat 14 dia mengatakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri berdoa. Dia tidak taruh berdoa dulu. Tapi dia taruh merendahkan diri. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Merendahkan diri merupakan bagian yang terpenting ketika saudara hidup dalam pemulihan. Merendahkan diri. Makanya 2 ayat mengkonfirmasi hal ini. Begitu luar biasa. Sekarang kita kembali lagi. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Kita lihat di situ. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Waktu kita berdoa dengan tuntunan Roh Kudus ini suatu hal yang luar biasa. Saya berdoa dengan tuntunan Roh Kudus berarti yang saya berdoa itu bukan kemauan saya, tapi Roh Kudus punya mau. Ingat, tapi Roh Kudus punya mau. Berdoa dalam tuntunan Roh Kudus bukan saudara bisa berbahasa roh. Berbahasa roh adalah gift. Karunia yang diberikan kepada kita. Dan apapun yang kau katakan, kau tidak tahu. Harus ada penterjemah yang terjemahkan itu. Itu berbahasa roh. Itu kau sebentar berbahasa kepada Tuhan. Tapi kalau tuntunan Roh Kudus waktu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, itu adalah bukan kita yang berdoa. Waktu saya berdoa, bukan kemauan saya. Waktu saya ucapkan sesuatu, bukan kemauan saya. Tapi waktu dalam tuntunan Roh Kudus, saya mengucapkan sesuatu, itu berdasarkan apa yang Roh Kudus mau. Sehingga doamu benar-benar luar biasa. Jadi bukan berarti Anda punya bicara itu berdoa dengan alunan kata-kata yang indah, yang bagus, bukan saudara. Tapi yang paling penting di situ, Roh Kudus harus bisa berdoa. Karena kalau saudara lakukan itu, saudara berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, saudara bangun dasar iman saudara yang paling suci. Sehingga waktu kita bangun diri kita sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, kita hidup dalam pemulihan, Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Dan waktu dia diam dalam hidup kita, Alkitab berkata, dia akan memberitakan atau dia akan membimbing kita kepada semua kebenaran.
termasuk doa kita. Jadi waktu dulu doa itu saya doa dengan apa mau saya, ini sudah berubah. Kita doa berdasarkan apa mau Roh Kudus. Oke, kita lihat lagi. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, kita lihat di situ. Roma 8 ayat 26, cepat. Roma 8 ayat 26, bisa tampilkan? Roma 8 ayat 26, oke, ada. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus apa? Berdoa. Jadi biasanya apa yang kita minta itu tidak sesuai sama Tuhan mau. Itu membuat kita jadi susah. Alkitab berkata kita tidak tahu apa yang kita minta. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, dia yang berdoa buat kita, dia yang minta buat kita, dia tahu keperluan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia sendiri yang berdoa. Dia sendiri yang berdoa. Jadi kalau dia sendiri berdoa itu luar biasa, saudara. Dulu kita berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Berikanlah saya rumah. Saya mau mobil. Saya mau motor, Tuhan Yesus. Jaga saya. Tibakan saya dengan selamat. Wah. Tapi kalau sekarang Roh itu yang berdoa, doa saudara keren. Bapa dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Hari ini kami tahu, kami doa dengan penuh kuasa. Karena kami mempunyai iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta sesuatu luar biasa, saudara. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi bangun diri kita sendiri. Nggak usah tertipu dengan pengejek-pengejek, tapi kita bangun diri kita sendiri. Hidup dalam pemulihan, supaya kita bisa masuk dalam kehidupan kasih yang sebenarnya. Bukan kasih yang temporer, tapi kasih yang permanen. Lifetime, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua.